Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qata'a nikmatan katsiratan wa hidayatan wasihatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah kami mengajak diri saya sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa sehingga bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat kelak. Amin. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari hari demi hari telah berganti, bulan demi bulan telah berlalu, tak terasa sekarang ini kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan di mana manusia diperintahkan untuk menaikkan ibadah haji ke Baitullah Ka'bah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Kapan waktunya haji? Di dalam Al-Quran, ulama tafsir Jalaluddin Asyuyuti menjelaskan waktunya haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan sekarang ini bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi di antara kita yang sudah punya kewajiban menunaikan ibadah haji, maka hendaklah kita menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan serta manasik-manasik yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dilakukan ke Baitullah Ka'bah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat sejarah, Ka'bah dulu dibangun bukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Ka'bah dibangun bukan pada masa Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihissalam. Ka'bah dibangun bukan pada masa Nabi Adam alaihissalam, tapi jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ka'bah ini sudah ada sebelum terjadinya manusia di muka bumi. Oleh karena itu, para hadirin, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran, tepatnya ayat yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia. Sekali lagi, rumah yang dibangun untuk manusia pertama kali adalah lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah yang terdapat di Bakkah. Bakkah ini adalah merupakan nama lain dari kota Mekah. Jadi kota Mekah itu ada istilah Bakkah, ada istilah Baitul Atiq, ada istilah Baitul Ma'mur, ada istilah Baitul Haram, ada istilah Ummul Qura. Itu adalah nama-nama lain daripada kota. Kembali kepada ayat ini, inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah, yang disediakan untuk manusia,
Berarti kalau disediakan untuk manusia, para hadirin, berarti yang bikin ini bukan manusia. Yang bikin adalah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam Ka'bah ini ada nilai-nilai mubarakah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hudan lil alamin, dan sebagai petunjuk kehidupan manusia, petunjuk jalan kehidupan bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali Ka'bah adanya adalah merupakan batu-batuan saja yang ditumpuk-tumpuk dijejer oleh malaikat. Setelah Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita dengar pada ayat yang ke-30, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya sebentar lagi aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia sebagai khalifah, sebagai penduduk bumi ini yang merawat adanya bumi ini. Dengan Allah menginformasikan seperti itu, bersamaan pula dengan Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk merawat bumi sekaligus merawat Ka'bah yang sudah ada sebelum adanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan waktu Ka'bah itu hanya batu-batuan saja yang ditumpuk begitu, kemudian disempurnakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Namun lama kelamaan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Nabi Nuh, batu-batuan ini porak-poranda akibat banjir bandang yang melanda negeri Yordania dan sekitarnya, termasuk daerah Mekah situ Ka'bah, sehingga batu-batuan yang ditumpuk oleh Nabi Adam alaihissalam menjadi porak-poranda. Dan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ka'bah ini ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail, yang semula Ka'bah adalah merupakan batu-batuan saja sebagai tetenger, sebagai petunjuk jalan kehidupan manusia di arah kiblat manusia pada saat itu. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan al-qawaid. Qawaid itu adalah pondasi atau pondasi dari Ka'bah itu. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam tafsir Jalaluddin Asy'ari dijelaskan, dulu Ka'bah adalah merupakan batuan-batuan, tumpukan-tumpukan batuan. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan Ka'bah yang dulunya hanya batu-batuan, tidak ada 1 meter, tidak ada 1 hasta, akan tapi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail setinggi 10 hasta. Kalau 1 hasta kurang lebih sekitar 80 cm, 1 meter kurang, 8 hasta atau 10 hasta kurang lebih sekitar ketinggiannya pada zaman Nabi Ibrahim adalah 8 meter kalau zaman sekarang. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tempat sekitar Ka'bah ada tempat yang mubarakah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekitar Ka'bah ada yang namanya Maqam Ibrahim, tempat yang dijadikan sebagai pijakan, sebagai tanda kepada Nabi Ibrahim ketika pada saat membangun Ka'bah di situ. Dan di Maqam Ibrahim, para hadirin, di situ adalah tempat-tempat yang mustajabah. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita yang menunaikan ibadah haji atau umrah, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat di sekitar Maqam Ibrahim. Dan di situ ada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana? Itu tempat yang disebut dengan Hijr Ismail yang melingkar. Hijr Ismail itu adalah sebuah tempat, para hadirin, yang dulu ketika Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, Nabi Ismail capek kepayahan tidur di situ, dan Nabi Ismail serta Ibrahim jamaah sholat di situ. Ini artinya apa? Tempat Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail ini sebagai tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sholat di situ?
pahalanya luar biasa. Doa-doa di situ diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan waktu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Ka'bah ketinggiannya 10 hasta, kurang lebih sekitar 8 meter kalau zaman sekarang. Namun ketika Rasulullah menjelang lahir pada bulan Muharram, tanggal 12 bulan Muharram tahun 571, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebih sekitar 2 bulan sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571, sementara pada tanggal 12 Muharram 571 ada sebuah peristiwa yang sangat besar, di mana peristiwa ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang raja dari Yaman yang namanya Abraha. Mereka senantiasa curiga dengan Ka'bah. Mereka cemburu dengan Ka'bah, di mana di Ka'bah adalah tempat jujukan manusia. Wudhi alinnas bi Bakkah, sebagai tempat berkumpulnya manusia. Akhirnya apa para hadirin? Raja Yaman yang namanya Abraha ini para hadirin mencoba membuat semacam gereja, dan gereja itu sebagai proses pengalian supaya orang-orang non-muslim tidak berada di Ka'bah, semua dibagi. Ini dijadikan sebuah wisata religi para hadirin yang dimuliakan Allah. Namun karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun gereja itu dibangun lebih megah daripada Ka'bah, orang-orang muslim maupun non-muslim tidak suka ke gereja itu. Bahkan semakin lama semakin banyak orang kafir, musyrik dan umat Islam yang beribadah serta wisata religi di Ka'bah itu, sehingga menjadikan Raja Abraha, Raja Yaman ini marah sekali. Para hadirin yang dimuliakan oleh, singkat cerita para hadirin, bahkan di gereja ini ada seorang yang melakukan melakukan kejahatan. Gereja yang dibikin begitu bagus, begitu besar dan begitu mewah, ada orang kelompok dari Abraha sendiri melumuri kotoran onta di gereja itu. Di depannya dikasih kotoran onta, di dalamnya imaman dikasih lumpuran onta, kotoran onta, sehingga pada saat itu Raja Abraha semakin memuncak kemarahannya. Dikira yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang sering datang ke Ka'bah. Akhirnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Abraha beserta pasukannya dari Yaman dengan menunggang gajah sebanyak 60.000 gajah. Sekali lagi 60.000 gajah. Mereka berbondong-bondong dari Yaman untuk menuju Ka'bah, ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Tapi apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Singkat cerita, ada satu pimpinan gajah yang namanya Mahmud. Mohon maaf kalau namanya sama. Seorang gajah makhluk Allah yang namanya gajah yang paling besar itu adalah namanya Mahmud, yang menjadi pijakan dari gajah-gajah tadi, menjadi rujukan dari gajah-gajah tadi. Ketika Mahmud berhenti, seluruh gajah juga berhenti. Ketika Mahmud duduk, seluruh gajah juga duduk. Anehnya di situ para hadirin. Nah, suatu ketika pada saat Mahmud sudah mulai masuk di pintu Ka'bah, apa yang terjadi para hadirin? Gajah yang namanya Mahmud ini tidak bisa berdiri, dia hanya duduk saja, menjadikan gajah-gajah yang lain menjadi duduk semuanya. Akhirnya Abraha melakukan kekerasan kepada gajah dengan menyokok mulutnya dengan kayu yang sangat panjang. Akhirnya dengan terpaksa dia berdiri. Pada saat berdiri para hadirin, mereka menyerang Ka'bah. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala mengutus burung yang berbondong-bondong. Namanya, istilahnya burung berbondong-bondong ini adalah burung yang datangnya dari laut. Di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bukankah kamu tahu apa yang diperbuat oleh Allah dengan ashabil fil, yaitu penghuni atau pemilik gajah atau tentara yang mengendarai gajah. Alam yaj'al kaidaum fi tadlil, bukankah kamu tahu apa yang dilakukan mereka adalah sia-sia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan ayat, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah perintahkan kepada burung-burung dengan berbondong-bondong. Ababil itu bukan nama burung. Ababil itu adalah artinya berbondong-bondong. Burung dari mana? Burung yang datangnya dari laut, yang begitu luar biasa. Dia membawa sijil. Sijil itu adalah semacam batu
yang terbuat dari tanah yang sangat panas, yang kecilnya sama dengan kacang. Jadi sijil itu bukan besar-besar seperti kerikil besar, tidak. Hanya batu-batuan kecil saja seperti kacang godok itu para hadirin. Dan situ para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para tentara-tentara Abraha ketika dilempari oleh burung tadi dengan sijil tadi itu, kepalanya yang di sini ada semacam singgasana, yaitu berupa emas atau mungkin ada yang perak, mereka tertembus dengan kerikil-kerikil sampai kepada dadanya, meninggal dunia gosong. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini para hadirin 2 bulan kemudian lahirlah seorang nabi, seorang tokoh revolusioner yang bernama Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah perjalanan berlalu, setelah peristiwa perang Fathu Mekah, para hadirin, umat Islam sudah banyak. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah terjadi perang tadi, kemenangan pada umat Islam, Madinah dikuasai umat Islam, Mekah dikuasai umat Islam. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan, merenovasi Ka'bah yang sekian tahun direnovasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang dulunya hanya 10 hasta, kurang lebih sekitar 8 meter, ditinggikan oleh Rasulullah SAW menjadi kurang lebih sekitar 14 atau 15 meter, seperti keadaan saat sekarang ini. Para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup dan kehidupan kita sekarang ini, marilah kita memahami Ka'bah dengan sesungguhnya. Di antara kita yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, ayo kita melaksanakan haji dan umroh, karena di sana ibadahnya luar biasa. Siapapun yang melaksanakan ibadah di Mekah, ini sama dengan pahalanya 100.000 orang beribadah sholat di Masjid Al-Mahdi ini, kata Rasulullah. Dan siapa yang melakukan ibadah di masjidku, kata Rasulullah, Masjid Nabawi, kata Rasulullah, sama dengan beribadah selama 1000 kali di Masjid Al-Mahdi ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir kata, mudah-mudahan di antara kita yang belum melaksanakan ibadah haji dan umroh, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan di antara kita yang sudah melaksanakan haji dan umroh, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi qad aqala nikmatan katsiratan wa hidayatan wasi'atan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, a'izzal islam wal muslimin wa aghliqil kafirin wal musyrikin wal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, sahhil 'alaina kulla 'asir. Allahumma hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma aslih lana dinana
alladzi fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'adina. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni a'udzubika min an usyraka bika syai'a wa ana a'lamu wa astaghfiruka min dzambil ladzi la a'lamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum